Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan melanjutkan materi saya yang berjudul pasar permintaan dan penawaran. Ini adalah lanjutan materi dari materi kita kemarin. Bagi yang penasaran, link sudah tertera di deskripsi. Baiklah, di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar permintaan dan penawaran. Yang pertama, pasar. Apa sih itu pasar? Pasar adalah tempat di mana terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar juga tempat pemenuhan antara permintaan konsumen dan penawaran penjual. Pasar sebagai media yang disediakan sebagai alternatif proses tukar menukar. Jenisnya mulai dari pasar tradisional, pasar modern, hingga pasar online. Tujuan adanya pasar yang sangat penting yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan, serta membantu menyediakan segala macam barang dan jasa. Adapun beberapa sistem yang terdapat di pasar. Yang pertama, menetapkan nilai untuk mengukur harga barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua, mendistribusikan produk. Yang ketiga, menyelenggarakan rasionalisasi untuk terjadinya harga, karena rasionalisasi tersebut membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia. Yang keempat, menyediakan barang atau jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua, mekanisme pasar dan harga. Adapun mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang. Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Yang kedua, mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang ataupun input atau faktor-faktor produksi. Selanjutnya, secara umum tujuan penetapan harga adalah yang pertama, mendapatkan laba maksimal untuk memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, meningkatkan mutu atau kualitas produk. Yang keempat, menciptakan nilai kompetitif. Yang kelima, menyesuaikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya, penetapan harga dilakukan berdasarkan kondisi persaingan yang ada di pasar, seperti adanya barang atau jasa substitusi. Yang kedua, adanya barang atau jasa lain dari perusahaan. Yang ketiga, adanya keinginan untuk memperbesar market share. Yang keempat, adanya kebutuhan strategis untuk mencapai target pasar. Yang kelima, adanya pertimbangan politik pemasaran perusahaan untuk barang atau jasa, sistem distribusi dan promosi. Dan yang keenam, adanya faktor struktur perusahaan biaya yang menentukan batas bawah harga. Selanjutnya, metode penerapan harga jual barang atau jasa. Yang pertama, ada metode harga pasar. Yang kedua, ada metode biaya plus. Yang ketiga, ada metode margin kontribusi. Yang keempat, ada metode laba maksimal. Dan yang kelima, ada metode tingkat pengembalian atas modal. Selanjutnya, yaitu permintaan. Apa sih itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawaran. Adapun hukum permintaan adalah apabila harga mengalami penurunan, jumlah permintaan akan meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain, yang pertama, harga barang. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, intensitas kebutuhan. Yang keempat, distribusi pendapat. Yang kelima, pertambahan penduduk. Yang keenam, selera. Yang ketujuh, barang pengganti atau substitusi. Dan yang terakhir adalah penawaran. Apa sih itu penawaran?
Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam ilmu ekonomi, penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran barang atau jasa adalah biaya produksi atau input, yang kedua teknologi, yang ketiga harapan keuntungan, yang keempat kebutuhan uang tunai, yang kelima harapan harga masa yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.